Shalom, bertemu lagi dengan saya Esther C dari GBDI Philadelphia Ambulu. Senang sekali bisa bertemu dengan saudara. Bagaimana kabar saudara? Kami berharap semuanya baik-baik ya. Meskipun dalam keadaan masa pandemi ini, kita tetap jaga prokes ya, protokol kesehatan supaya kita semuanya bisa bebas memuji Tuhan, kita bisa bebas mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari pada kesempatan ini kembali kita belajar pada katekismus dengan pertanyaan ke-40. Demikian pertanyaannya. Apakah yang pertama kali Allah nyatakan kepada manusia untuk menjadi kaidah bagi ketaatannya? Mari kita akan sama-sama melihat jawabannya ya. Jawabannya adalah yang pertama kali Allah nyatakan kepada manusia untuk menjadi kaidah bagi ketaatannya adalah hukum moral. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang dinamakan hukum moral? Ya, hukum moral ini adalah pembawaan, ya, sudah diberikan Tuhan kepada manusia sejak manusia itu lahir, ya, dan hukum moral ini melekat dalam diri seseorang. Ya. Hukum moral ini terbawa menjadi satu identitas seseorang. Nah, oleh sebab itu hukum moral ini juga nanti berkaitan dengan kehidupannya. Ya. Kalau selama ini dipelajari, hukum moral tidak bisa berdiri sendiri. Hukum moral ini nanti juga akan digabung dengan hukum-hukum yang lain, yang secara tertulis, misalnya ada hukum 10 hukum Allah, hukum serenomial, hukum tata negara. Ya, itu nanti bisa bergabung. Kenapa harus ada hukum yang melindungi atau melingkupi manusia? Ya, secara keinginan Allah, manusia itu terbebas dari pelanggaran dosa, pelanggaran etika, pelanggaran karena kita tahu akibat dosa itu adalah maut, dan Tuhan tidak mau anak-anaknya masuk dalam penghukuman, masuk dalam kematian yang kekal itu. Jadi hukum moral ini diberikan kepada manusia melengkapi kehidupannya mulai dari lahir. Nah, yang mau kita bahas kali ini adalah bagaimana posisi kehidupan hukum moral pada saat umat manusia pertama kali. Mari kita akan baca di dalam Roma 2 ayat 14 sampai 15. Ya, karena di sana disebutkan apabila bangsa-bangsa lain tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa hukum Taurat ada tertulis dalam hati mereka. Seperti yang saya katakan tadi, hukum moral ini melekat dalam kehidupan seseorang. Dan ini menjadi hukum Taurat bagi dirinya sendiri. Dan kalau mereka melanggar, itu kembali kepada dia pelanggarannya, hukumannya. Nah, yang kalau anak-anak Tuhan, di dalam hukum moral ini mereka melanggar, yang terjadi mereka akan terbawa di dalam penghakiman. Kalau mereka mengalami pelanggaran demi pelanggaran, mereka akan mengalami penghakiman. Dan ini yang tidak dimaui Tuhan. Ya, Tuhan memisahkan, memberikan kesempatan kepada anak-anak Tuhan untuk mereka terbebas dari pelanggaran dosa ini. Dan apa sih maunya Tuhan? Apa sih yang Tuhan berikan kepada anak-anaknya? Yang Tuhan inginkan adalah anak-anaknya itu melakukan perintahnya, melakukan perintah Tuhan. Mari kita buka di dalam 1 Yohanes 5 ayat 2. Ya. 1 Yohanes 5 ayat 2 ini berkata demikian. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya, ingat, inilah yang ditekankan Tuhan. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan? Apakah kita sudah melakukan perintah-perintah Tuhan? Karena kalau kita melanggar, otomatis kita akan masuk dalam penghakiman tadi. Ya, jadi Tuhan inginkan kita satu, kita taat, patuh pada perintah-perintahnya. Dan perintah-perintah ini termaktub di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya. Dan
Jadi anak-anak Tuhan, mari kita sama-sama belajar tentang kebenaran firman Allah, memahami apa yang menjadi keinginan Tuhan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Jadi kesempatan sore hari ini katekismus mengajarkan kita untuk kita mengingat lagi, mengetahui lagi aturan-aturan yang Tuhan berikan. Jadi supaya kita tetap ada di dalam jalur kebenaran firman Tuhan. Demikian katekismus yang bisa saya sampaikan. Pesan kami, mari tetap ikuti channel katekismus dari GBD Philadelphia. Sehingga dari hari ke hari ada episode-episode yang bisa kita pelajari untuk kita lebih paham akan kebenaran firman Allah. Kiranya itu saja dari tempat ini, dari gubuk yang sangat indah ini, tetapi kita boleh bersama-sama belajar. Tuhan Yesus memberkati.